Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Aima dengan NIM 22402066 Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas materi kelompok 7 sampai 12 mata kuliah Qawaid Fiqhiyah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja, yaitu materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu al-ijtihadu la yunqadlu bi al-ijtihad. Ijtihad tidak bisa dirusak dengan ijtihad yang lain. Ijtihad dalam istilah para ahli ilmu usul fikih ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i yang terperinci. Menurut bahasa, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata yajtahid. Ijtihad artinya mengarahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara terminologi, sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahra, ijtihad yaitu pengerahan segala kemampuan seorang ahli fikih dalam menetapkan hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci. Menurut definisi sebagian ulama usul fikih, sebagaimana dikutip oleh Saifullah Maksum, bahwa ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam menerapkan hukum. Berdasarkan definisi kedua yang dikemukakan oleh sebagian ulama di atas, maka ijtihad itu terbagi dua. Yang pertama, ijtihad yang dilakukan secara khusus oleh para ulama yang mengkhususkan diri untuk menetapkan hukum dari dalilnya. Ijtihad dalam penerapan yang kedua, ijtihad dalam penerapan hukum. Menurut definisi sebagian ulama usul fikih, ijtihad adalah mencurahkan segala kesanggupan dan kemampuan semaksimal mungkin dalam menerapkan hukum. Yunqadlu berasal dari bahasa Arab yang berarti diruntuhkan atau dibatalkan. Kaidah al-ijtihad ialah yunqad bi al-ijtihad, mempunyai pengertian bahwa sebuah produk hukum dari sebuah hasil ijtihad yang telah dilaksanakan pada suatu waktu dan tempat tertentu tidak dapat dianulir seketika oleh produk hukum dan sebuah hasil ijtihad pada waktu dan tempat yang lain. Kaidah ini berlaku terhadap hasil ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid maupun lebih baik produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid tersebut bersifat personal maupun korelatif. Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya suatu hasil ijtihad yang dilakukan pada masa yang lalu tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad yang dilakukan kemudian, baik seorang mujtahid itu sendiri maupun mujtahid yang lain. Materi yang selanjutnya yaitu idza ijtama'a al-halalu wal haramu ghuliba al-haramu, atau jika halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Jika halal dan haram berkumpul, maka yang diprioritaskan adalah yang haram. Maksudnya ialah jika dalam suatu kasus ditemukan pergumulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat, bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun transaksi. Oleh sebab itu, jika dalam suatu objek terdapat dua hukum, yaitu halal dan haram, maka yang harus dihindari terlebih dahulu adalah yang haram, agar tidak sampai terjerumus pada kesesatan dan dosa, sebab unsur haram lebih dominan pada saat terjadi percampuran. Hukum haram selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Beberapa cabang-cabang kaidah, sebagaimana kaidah
induk lainnya, kaidah ini juga memuat beberapa kaidah cabang atau sub kaidah lain yang mempunyai kemiripan makna namun dalam redaksi yang berbeda. Di antara kaidah-kaidah cabang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila larangan dan tuntutan saling berlawanan, maka yang lebih didahulukan adalah larangan. Dengan kata lain, bila terdapat keadaan yang kontradiktif antara tuntutan dan larangan, maka harus dilakukan adalah menghindari larangan tersebut. Yang kedua, bila kewajiban dan larangan berkumpul, maka yang didahulukan adalah kewajiban. Kewajiban dalam konteks kaidah ini ialah tetap harus dikerjakan walaupun berkumpul dengan larangan atau haram. Maslahat berupa kewajiban harus diutamakan daripada mafsadah yang terkandung dalam keharaman. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika dalam ibadah berkumpul antara sisi atau sedang, di rumah atau sisi sedang, di perjalanan, maka yang dimenangkan adalah sisi di rumah. Dengan munculnya subkaidah ini menunjukkan bahwa di antara hukum-hukum yudisial Islam telah memberikan keringanan bagi seorang musafir karena ia dinilai sedang menghadapi kesulitan berupa beratnya melakukan perjalanan. Yang keempat yaitu jika kedua kewajiban saling bertentangan, maka yang lebih didahulukan adalah kewajiban yang lebih kuat. Dengan kata lain, bila terdapat dua kewajiban yang sama-sama menuntut untuk diadopsi, maka yang kita prioritaskan adalah kewajiban yang lebih kuat. Dari sinilah ulama kemudian merumuskan keharusan mendahulukan fardu ain daripada fardu kifayah. Karena fardu ain merupakan kewajiban yang lebih kuat. Artinya, objek pembahasan subkaidah ini berkisar pada persinggungan fardu ain dan fardu kifayah dalam satu pekerjaan di mana yang lebih unggul adalah fardu ain. Sebab kelima yaitu apabila terjadi pertentangan antara kewajiban dan kesunahan, sementara waktunya sempit, maka kesunahan harus ditinggalkan. Maksudnya adalah jika terjadi pergulatan antara kewajiban dan kesunahan, sedangkan waktunya tidak mencukupi, maka yang diprioritaskan adalah kewajiban. Yang keenam yaitu pertentangan antara perbuatan yang disunahkan dan yang dicegah. Perbuatan yang di dalamnya terjadi pergulatan antara perbuatan yang dinilai sunnah dan yang dinilai haram dapat dilihat dalam contoh pada orang yang dalam keadaan ihram atau haji yang berwudu. Apakah ia diperbolehkan untuk menyela rambutnya untuk mempermudah air masuk ke seluruh kulit kepala? Padahal hal ini beresiko menimbulkan kerontokan atau minimal jatuhlah rambut. Dalam hal ini, penuntun al-mutawali ia tidak diperbolehkan melakukan takhil karena melihat kemudian rontoknya rambut. Namun, menurut pendapat lain, ia hanya dimakruhkan untuk melakukan takhil, seperti halnya kemakruhan berkumur dan menyedot air ke lubang secara berlebihan bagi orang yang berpuasa. Selanjutnya yaitu al-isharu bil qurabi makruhun. Mendahulukan orang dalam beribadah hukumnya adalah makruh. Itsar secara bahasa bermakna melebihkan orang lain atas dirinya sendiri. Sedangkan itsar adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Sifat ini termasuk akhlak mulia yang sudah mulai hilang di masa kita sekarang. Padahal akhlak mulia ini adalah puncak tertinggi dari ukhuwah Islamiyah dan merupakan hal yang sangat dicintai Allah Ta'ala dan juga dicintai oleh setiap makhluk. Selanjutnya yaitu macam-macam itsar. Yang pertama, itsar dalam perkara duniawi. Misalnya ketika kita meminjamkan motor kepada orang lain yang harus segera dibawa ke rumah sakit, namun ketika itu pula kita juga membutuhkan. Nah, inilah contoh sederhana itsar dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya masih banyak lagi. Yang kedua, itsar dalam perkara ibadah. Mendahulukan orang
lain dalam perkara ibadah adalah sesuatu yang dibenci karena masing-masing orang diperintahkan untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Jika tidak boleh untuk mendahulukan orang lain atas diri kita dalam perkara ibadah, bahkan orang tersebut adalah pimpinan, mertua, atau orang-orang yang kita sayangi sekalipun. Lalu selanjutnya yaitu tingkatan izhar. Imam Al-Ghazali membagi izhar ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu menempatkan orang lain seperti orang pembantu ketika kita memberikan apa-apa yang tersisa dari kita. Yang kedua yaitu tingkatan kedua, menempatkan orang lain seperti dirinya sendiri, yaitu dengan memberikan kepadanya seperti yang ia berikan kepada dirinya. Tingkatan ketiga, menempatkan orang lain di atas dirinya, yaitu dengan memberikan kepada orang lain lebih dari apa yang bisa ia berikan kepada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu pengaruh praktik izhar. Yang pertama, mendapat keberkahan dan balasan yang lebih baik dari Allah. Yang kedua yaitu menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan batin. Selanjutnya yaitu materi yang ke-10. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan atas kemaslahatan. Kaidah fikih merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penerapan hukum baru yang dalam khasanah hukum Islam. Kaidah fikih tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama, tetapi kaidah fikih juga membahas tentang persoalan-persoalan khususiyah dan persoalan-persoalan umumiyah yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat Islam. Para ulama fikih memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan kepemimpinan dalam sebuah negara. Hukum Islam sebagai salah satu sumber penetapan hukum dan menjadi landasan yang kuat bagi para ulama untuk selalu menggali dan mengembangkan metode-metode ijtihadiyah yang dapat menjadi solusi dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Ada 5 hal penting yang menjadi tolak ukur kemaslahatan yang harus direalisasikan oleh seorang pemimpin tersebut, yaitu melindungi dan menjaga kemaslahatan agama dalam sebuah negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari kepunahan, serta melindungi dan menjaga harta manusia dari kerusakan. Dalam konteks manusia, berarti masyarakat umum yang memiliki seorang pemimpin yang bertugas untuk mengatur segala urusan dan memperhatikan kemaslahatan mereka. Selanjutnya yaitu al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar atau menghindari perbedaan terhadap pendapat itu disunahkan. Pengertian kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun secara bahasa, kaidah al-khuruju min al-khilaf terdiri dari 2 kata, yaitu al-khuruj dan al-khilaf. Kata al-khuruj bermakna keluar, lawan dari kata masuk. Sedangkan al-khilaf bermakna jalan yang ditempuh oleh seorang berbeda dengan yang lain atau perbedaan. Khilaf dapat mengambil bentuk khilaf tanawu, adalah perbedaan-perbedaan yang tidak saling mengingkari. Dasar dalil perumusan kaidah al-khuruju min al-khilaf dirumuskan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i yang digunakan ulama dalam perumusan kaidah ini berdasarkan dalil Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya penerapan kaidah ruang lingkup dan mencakupnya. Kaidah fikih dapat diklasifikasikan dalam 5 tingkatan. Pertama, kaidah inti yang menjadi tujuan syariat. Rumusan kaidah ini adalah jal al-maslahih wal daf'u al-mafasid, menarik manfaat dan menolak kemudaratan.
Kedua, kaidah asasi, yaitu ada 5 kaidah pokok atau kulli yang disepakati oleh mazhab-mazhab fikih, yaitu yang pertama al-umuru bil maqahidiha. Setiap perkara tergantung pada niatnya. Al-yaqinu la yuzallu bi al-syak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlib al-taisyir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat yaitu al-darar yuzallu. Kemudaratan harus dihilangkan. Yang kelima yaitu al-adat muhakkamah. Adat dapat dipertimbangkan di dalam mengambil suatu keputusan. Materi yang selanjutnya yaitu al-muta'addi afdolu minal qasiri. Amal yang memiliki manfaat umum lebih utama daripada amal yang manfaatnya hanya terbatas. Al-muta'addi afdolu minal wasiri, artinya perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Sesuatu perbuatan yang dapat menghasilkan kemanfaatan yang dapat mencakup kepada orang lain lebih utama daripada perbuatan yang manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh diri sendiri. Berdasarkan kaidah ini, maka Abu Ishaq, Imam Haromain, dan ayahnya berpendapat bahwa bagi yang melakukan fardu kifayah mempunyai kelebihan daripada melakukan fardu ain, karena dengan melakukan fardu kifayah tersebut berarti menghilangkan kesukaran yang ada pada umat. Amalan-amalan kaidah al-muta'addi afdolu minal wasiri. Amalan muta'addi adalah amalan yang manfaatnya untuk orang lain, baik manfaat ukhrawi, mengajarkan ilmu, bisa juga manfaat duniawi, menunaikan hajat orang lain, menolong orang yang zalim. Amalan khosir adalah amalan yang manfaatnya hanya untuk pelakunya saja, seperti berpuasa, membaca Al-Quran, dan ikhtikaf. Para fuqaha syariat mengatakan bahwa amalan muta'addi yang manfaatnya untuk orang lain lebih utama daripada amalan khosir yang manfaatnya untuk diri sendiri. Selanjutnya yaitu penerapan kaidah al-muta'addi afdolu min al-qasiri dalam contoh sehari-hari. Yang pertama yaitu mengajarkan Al-Quran pada masyarakat lebih utama daripada membaca Al-Quran sendiri, karena hal ini akan memberikan manfaat secara umum dan meningkatkan eksistensi agama. Yang kedua yaitu dakwah di suatu lembaga atau majelis umum lebih diutamakan daripada harus mengajarkan Islam secara personal, karena hal itu akan menimbulkan adanya fitnah. Yang ketiga, menghubungkan tali silaturahmi kepada saudara atau kerabat. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.